Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak telah klik video ini. Adapun pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja tugas dari Pantarli. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang tugas Pantarli, di sini kita jelaskan sedikit tentang masalah Pantarli itu sendiri, di mana Pantarli adalah kepanjangan dari petugas pemutakhiran data pemilih. Kemudian, Pantarli petugas yang dibentuk oleh PPS, yakni Panitia Pemungutan Suara, atau PPLN, yakni Panitia Pemilihan Luar Negeri. Pantarli ini bertugas untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data. Selanjutnya, Pantarli dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan data pemilih untuk pemilih atau pemilihan. Selanjutnya, masih terkait dengan Pantarli, seleksi penerimaan Pantarli dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarli. Hal ini berdasarkan dari isi PKPU nomor 8 tahun 2022. Untuk masa kerja Pantarli dimulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan 12 Maret tahun 2023. Namun, masa kerja Pantarli ini bisa berbeda-beda tergantung pada KPU kabupaten atau kota, tetapi rentan waktu hampir serupa. Selanjutnya, pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, DPLN, yang disandingkan dengan DP4, serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten atau kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan juga Pantarli. Selanjutnya, pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Jadi dapat dipahami bahwa Pantarli ini merupakan petugas yang melakukan kegiatan untuk mendaftarkan daftar pemilih dengan cara mendatangi langsung. Kemudian data pemilih ini diserahkan kepada PPS yang selanjutnya akan diserahkan kepada PPK. Kemudian persyaratan untuk menjadi Pantarli sebagaimana kita telah membahas pada video sebelumnya bahwa tidak menjadi anggota partai politik. Yang kedua, sehat secara rohani. Yang ketiga, tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau seleksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat, tidak memiliki penyakit penyerta komorbiditas. Yang kelima, mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan juga berhitung. Dan yang terakhir, mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi atau juga komputer. Jadi inilah sejumlah syarat untuk menjadi Pantarli. Kemudian untuk tugas Pantarli itu sendiri diantaranya yang pertama, membantu pekerja KPU, yakni Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten atau kota, PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan penyusunan data. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan juga pencocokan untuk data pemilih yang ada. Yang ketiga,
menyampaikan hasil dari pencocokan yang dilakukan mengenai data pemilih kepada PPS, yakni Panitia Pemungutan Suara. Yang keempat, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih. Yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan juga PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, memberikan atau menyerahkan tanda bukti jika sudah terdaftar kepada pemilih. Dan yang ketujuh, mengerjakan tugas yang lainnya yang sudah ditentukan oleh KPU dan KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan juga PPS yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi inilah serangkaian tugas untuk Pantarlih pada pemilu tahun 2024. Selanjutnya, kewajiban Pantarlih diantaranya ialah 1. Membantu dan melakukan koordinasi panitia pemungutan suara atau PPS untuk melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih hasil dari pemutakhiran. Yang kedua, melakukan penyusunan dan juga menyampaikan kepada PPS, yakni Panitia Pemungutan Suara, tentang laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian. Nah, inilah kewajiban untuk Pantarlih. Kemudian masa perekrutan dan masa kerja Pantarlih pemilu tahun 2024, di mana pendaftaran Pantarlih pemilu tahun 2024 ini buka hingga 31 Januari tahun 2023. Selanjutnya, untuk masa kerja Pantarlih pemilu tahun 2024 adalah kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian, Pantarlih yang terpilih nantinya akan mulai bertugas pada tanggal 3 Februari hingga tanggal 12 Maret tahun 2023. Untuk masa kerja Pantarlih bisa berbeda setiap KPU Kabupaten atau Kota, namun rentang waktu dan masa tugas Pantarlih ini kurang lebih akan sama. Jadi inilah serangkaian tugas untuk Pantarlih pemilu tahun 2024. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sebelumnya, untuk yang belum subscribe, tolong klik subscribe, like, dan juga komen. Dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.